problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Para ranas kieu ya teh Bandung teh sekarang ya. Cikan ada apa teh yang seger-seger? Eta apa tah seblak meureun ya? Kerupuk atah ieu mah lain. Oh, lada ya. Sok atuh kerupuk atahna di jieun seblak ya. Leungit komporna. Magang keneh. Loba alasan si Ucu mah da selalu kitu. Pedang ngutang sakali jadi balik sakali. Heh, geus 14 lemar. Sakali. Pirage 14 lemar atulah. Cek menipusinya ningali media sosial, ningali TV teh. Pilkada serentak. Makin sengit sekarang teh ya. Pokoknya pas nya teh ieu warung abi dianyukan teh nepi ka ompong tuh. Atuh beda ya mah. Kumaha maju negara teh dianyukan kieu wae mah. Berarti kita teh butuh pemimpin yang mendukung UMKM, Cek. Heung atuh teh aya tringan. Atuh, saya mau walaupun riweuh ngurus anak suami semuanya juga tetap kita mah harus update ya. Update. Dirowas anak istri, anak suami. Astagfirullahaladzim. Bentar, parkirin dulu. Sudah pada geus reot kitu mah. Aduh. Ini tadi teh. Level up enak ge. Erek level up. Mangkok teh di mana? Wah, saya teh kan sebagai influencer atuh. Aya naon. Saya teh tadi teh ketemu sama Pak Ilham Habibie. Mau dipinjemin pesawat, cuma saya belum bisa nyetirnya. Jadi make sepeda itu dulu. Sepeda ontel. Mang Koko, tutorial heula atuh na utub. Tutorial heula. Susah atuh lila ka dieuna deui. Nah, bisa ketemu sama Pak Ilham Habibie. Oh, kan saya mah sebagai influencer atuh. Beda. Ya. Temennya beda. Ya. Aya naon ieu teh ka warung ieu Rebeka aya naon ka warung. Ini nanti. Rebeka panggilanna Rebek bener teh. Rebek bener. Nanti saya suruh datang ke sini. Bisa mau? Iya mau. Biar kita teh ngobrol-ngobrol Betul. ya. Sok atuh ieu kumaha solusina supaya warung abi teh ompong deui kitu eta. Nah, itu. Kitu eta. Sama Bapak Amar Saiku. Oh, sama Pak Mas Saikunya juga. Betul. Hadir ke sini. Dua-duanya. Ya udah Marma kalau gitu masuk WA langsung. Anu pilgub teh ya. Teleponnya langsung. Telepon langsung. Telepon. Ya, Kalau kita pakai single list gitu tadi teh. Mangga kok masuk bukannya bilang. Anu pilgub ya. Paslon. Assalamualaikum. 3 kan hiji 2 3 4 ini nu katilu. Mangga Bapak di Antos. HP. Di warungnya Rebeka. Mohon di Antos. Ngobrol-ngobrol Bapak. Kayaknya ya abi kudu nyiapkeun naon. Tentang program-program. Mohon. Mangga di Antos. Hatur nuhun. Persiapan. Waalaikumsalam. Langsung Saya alhamdulillah. Ceralik, alhamdulillah. Braga kedatangan paslon. Kan ini mah Braga spesial. Pilkada serentak ya. 2024. Dan pada hari ini kita kedatangan dari paslon nomor
Tiga. Gini ya. Gimana? Oke. Aduh, tangannya saya malah agak ini nah, pakai ini ya. Ini ya. Tuh, tangannya agak susah dilipetin ini nih. Cacat. Oke. Atuh gitu Dan ngokosnya, alhamdulillah. Kenapa? Bade disayogikeun lah atunya. Kenapa Saencing, atuh? dua encip atuh supados UMKM abdi teu ompong deui bapaknya. Atur nuhun. Enaknya, Ce. Disuguhan. Aya baju buhan supados ieu teh matching anu hot-hot sareng nu haneut gitu. Iya. Mangga. Hebat ya. Bapak hatur nuhun pisan. Sami-sami, Terima kasih Pak Ilham, terima kasih Pak Syahiku. Aduh, suatu kehormatan ya Betul. bisa datang ke sini bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Ya sudah, kalau sudah ada Pak Stone di sini kita langsung saja tanya-tanya Betul. ya kan. Iya. Keresahan kita masyarakat terutama di Jawa Barat, isu Iya. sosial ya Pak, ada banyak lah. Tapi kita mulai mungkin dari karena saya tengah-tengah milenial dan Gen Z. Betul, Banyak karena saya teman-teman dulu saya. sekolah di Kalau Mangkok Koma. sosial ya. Kolonial Sosial aja dulu dong. pertanyaannya. Iya. Pak, jadi saya ingin membawa Iya. keresahan teman-teman saya juga nih yang Iya. udah kuliah, udah padahal sekolah lama-lama Iya. pinter-pinter, tapi kok ternyata geningan nyari pekerjaan teh susah. Dia tadi visi-visinya kelihatannya sih mencakup banyak hal ya Pak ya, dan memang mungkin itu yang baru saja dilakukan di pasar ngecek Iya. gitu Pak. Di pasar mana itu Pak? Macam-macam. Oh, itu macam-macam. Saya ada di pasar Cianjur, Sukabumi, ya Kang Ilham Purwakarta Keliling ya. Dan Karawang, Karawang. Bekasi gitu ya. Iya. Langsung melihat kegiatan yang ada di tiap-tiap pasar ya. Iya, betul. Dan sekaligus menerima aspirasi juga mungkin Aspirasi ya, Pak, ya. apa keluhan-keluhan Keresahan. pedagang, keluhan-keluhan juga para pembeli. Para pembeli Iya. juga, betul. Rebecca, sini dong. Rebecca. Udah jadi. Udah nunggu ini, silakan Rebecca. Cangkol atuh. Iya. Bantuan atau Mang Koko, aduh. Bapak kami ada kantenan itu jiwa senina meledak uwo. Jadi gini, kuma. Mau sambil pantun. Boleh. Sok. Duna tadi pas OTW. Nggak apa-apa di sini aja. Sok. Beli benih ke luar negeri. Asik. Bidadari. Kalau gitu dari saya juga ada. Balas Mang, balas. Beli sendal ke tukang Patri. Kenalin calon istri. Bang, kalau gitu dari saya juga ada. Boleh Pak. Bandrek Bajegur. Saderek Jawa Barat tekenging nganggur. Keren. Baru pantunnya benar, berkualitas. Kualitas atunya. Calon istrinya musibah atuh. Puntennya Bapak. Ya, sok suguhkeun lah, Abi teh rada suguhkeun lah. grogol itu. Drogi. Eta maksud teh sok rada kumaha gitunya. Kantenan atunya ieu mah ti abi we bapaknya Mohon. aspirasi warga. Oh, sok kantenan. Kantenan kannya warganya abi teh panginten di tengah warung. Mohon. Terus katingal kada bigi bangkrut. tekenging. Terus ala rompong. Mohon. Imah hoyong solusina we Pak Kang abi mah nya. Kantenan gaduh ieu teh salah kita teu uwi-uwi saperus Bang Toyib. Cici kumaha. Dari curhatnya hoyong we teh kumaha solusina ti abi mah kitunya supados UMKM sapertos abi tos ngadamel SKU nama. Mung keukeuh we ompong gitu dianyukan wae. Eta masalah nama nya ke urang Hiji bahas ke eta, mohon. Kedua itu nyata kirang suplotna gitu tahnya bapaknya Mohon. hoyong di bantas gitu. Kumaha solusina. Cekap kayak gampil eta mah. Tenang cuk tukang nganyuk tenang kumaha. Makanya bapaknya Atur nuhun. Terus lah, Cek. beli benih antos. Mohon ya, Cek. Nah, tadi Sedikit aspirasi. Iya. tapi tadi nyarioskeun tentang non pantuna tentang pengangguran. Iya. Di aya pantunana kayak solusina. Betul. Kan katanya ini angka pengangguran di Jawa Barat tuh berdasarkan catatan BPS ini masih berada di kisaran 7,46%. 6%. Nah, bagaimana cara menyikapi kondisi tersebut? Melihat ini deh Pak, karena Iya. Jawa Barat provinsi Iya. terbesar nih gimana Pak? Jadi mengatasi pengangguran, Ya. sungguhnya kita punya luar biasa Allah berikan ya. Ya. Pada Jawa Barat ini banyak keunggulan. Ya, pertama dari sisi sumber daya alam. Oh,
begitu banyak, luas, dan kemudian juga pertaniannya subur ya. Yang kedua juga kita melihat bahwasanya SDM-SDM-nya Jawa Barat juga SDM-SDM yang hebat. Ya, tempaan-tempaan di perguruan tinggi yang perguruan tinggi, sekolah-sekolah unggulan juga banyak di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, kalau kita petakan permasalahan pengangguran ini, sesungguhnya masalahnya pada pertama adalah kita harus menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja. Nah, ini betul, ya. Betul. Nah, tentu untuk siap kerja kita juga perlu tahu ya, apa sesungguhnya yang diinginkan oleh industri. Karena manufaktur industri di Jawa Barat juga terbesar. Nah, sehingga kita tahu apa sih kebutuhan industri. Nah, disitulah kita mensupport melalui sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Nah, keren. Ini yang namanya, kalau bahasanya Pak Ilham yang keren-keren, link and match. Link and match. Iya. Jadi dunia pendidikan betul-betul ya mampu mensupport apa dunia manufaktur, termasuk di dunia pertanian. Hari ini jarang anak-anak muda pengen terjun ke pertanian. Kenapa? Ya karena bertani cenderung lihat orang tuanya kok rugi. Nggak pernah menghasilkan pendapatan yang bagus ya. Nah, ini harus ada bagaimana sekarang ini selain bertani juga diberikan kemampuan. Anak-anak muda sekarang justru produk pasarnya ini, produk pangannya itu bisa dipasarkan melalui digital misalnya. Nah, itu hal-hal itu yang sekarang ini perlu kita bekalkan kepada anak-anak muda kita. Tapi kalau melihat harga di petani murah, tapi harga di pasar tetap mahal itu Pak, kalau saya rasakan itu. Itulah makanya pertama, karena kita nggak punya proteksi terhadap petani. Ya, oleh karenanya ini harus ada BUMD yang memang mengurusi kaitan dengan pangan. Ketika petani panen, pasti harga jatuh itu. Saat itulah harusnya BUMD membeli dengan harga yang normal. Petani nggak rugi. Nah, nanti ketika pada saat memang kebutuhan beras tinggi seperti saat lebaran, akhir tahun, perayaan-perayaan keagamaan, dilepas dengan harga yang normal juga, nggak melonjak tinggi. Tetapi di situ BUMD juga dapat keuntungan, petani juga merasa dapat keuntungan, masyarakat juga keuntungan, nggak harganya melonjak. Kartos. Jelas jawabannya. Nah, kalau untuk generasi Z ini nih Pak nih, yang mereka pun juga sangat digital sebenarnya, harus gimana sih supaya bisa memanfaatkan momen ini tuh? Nah, kalau yang digital Kang Ilham ya, ahlinya. Ahlinya. Terima kasih. Saya kira literasi digital itu, biarpun Gen Z dan juga milenial memang juga disebut sebagai digital native, lahir dan besar dengan teknologi dan budaya digital. Tapi sebetulnya kalau kita lihat banyakkan pengetahuan yang mereka miliki itu lebih ke arah konsumtif, bukan produktif. Jadi untuk menggunakan digital atau teknologi digital itu dalam kaitan produktif, kita perlu meningkatkan literasi digitalnya. Jadi itu tidak berarti bahwasannya semuanya harus jadi programmer. Memang perlu ada programmer, tapi juga perlu yang lain gitu ya. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu untuk mengerjakan sesuatu secara produktif ya. Contoh, kalau seandainya ya kita lihat perkembangan, kita harus lihat per sektor gitu ya. Misalnya media ya, kita kan sekarang berada di TVRI, bagian dari media. Saat ini yang kita sudah lihat banyak sekali job-job baru itu terjadi di industri media yang kita sebut sebagai konten, membuat konten. Membuat konten itu sebetulnya kayak jurnalis zaman dulu, tapi ada aspek digital yang sangat kental. Ya. Jadi itu memang terjadi adanya pelatihan-pelatihan kebanyakan oleh perusahaan media, tapi juga di luar, untuk melatih generasi muda itu mempunyai kemampuan skill digital untuk mereka bisa bekerja secara produktif di satu sektor industri, dalam hal ini industri media. Kalau kita melihat itu, kita bayangkan itu ke semua sektor lainnya, pasti ke depannya semua sektor ekonomi industri itu akan ada aspek digitalnya. Namun demikian itu masih dalam perkembangan. Ya, jadi ini kita sambil mengerti apa namanya teknologi dan ekosistemnya, kita juga mengembangkan jobnya. Kalau kita tanya 10 tahun yang lalu, apa itu
content provider untuk artinya untuk industri media, belum ada yang bisa jawab. Iya, iya. Kalau kita lihat sekarang di Bandung misalnya, saya kenal satu perusahaan, tidak perlu saya sebut namanya, dia punya content provider 1.500. Jadi itu adalah anak-anak muda yang memang dia harus punya skill untuk menulis artikel, untuk membuat foto, upload, dan mungkin sesuai dengan format yang diperlukan untuk handphone dan sebagainya. Formatnya berbeda daripada di web. Jadi itu adalah kurang lebih satu gambaran hanya untuk industri media saja. Dan kalau kita terapkan itu di industri lainnya pasti terjadi banyak job digital gitu. Itu kan masih kita bertanya. Job-job di dunia digital seperti apa ya? Ini masih dalam perkembangan. Ya. Tapi semakin lama semakin kita mengerti. Tapi yang penting apa? Kita harus terapkan. Terapkan di semua ini lama-lama kita tahu. Ya. Dan itu memang generasional. Ya. Jadi karena anak muda itu, karena dia sudah besar di situ, dia secara intuitif mengerti. Yang mungkin generasi lain dia harus belajar dengan susah payah gitu ya. Gitu. Iya. Luar biasa. Jadi butuh ada proses. Ada proses. Kayak saya awalnya kan nggak suka sosial media. Tapi dengan keadaan yang harus memaksa keadaan seperti ini, ya tetap harus bisa gitu. Ngulik lah gitu. Jadi lah kreator ya, sekarang kan. Neng Rebecca, maknya cai wungkul. Ini boleh diminum nggak? Silakan. Mangga. Anu be aya waktu sabaraha menit abi nguluh heula ieu mah handap. Oh, menit tere. Menit tere. Kita cocol mah. Sok mangga tah. Itu seberas kumplit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maafin makanya Atur nuhun, atur nuhun. UMKM-nya. Karena di UMKM tuh. Aya cau sareng rencangeunana. Pada lajeng di watunya. Mangga Neng Rebecca. Tah, kita kan berhubungan dengan masalah sosial tadi ya. Nah ini katanya kemiskinan di Jawa Barat ini di kisaran 7,44%. Masih lumayan juga ya. Lumayan juga. Kunaon sih bisa seperti eta gitu, Pak? Sekarang bagaimana nanti solusinya gitu? Ya sebab-sebabnya banyak. Ya diantaranya pertama itu kaitan dengan ketidaksiapan SDM untuk masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan dengan baik, nggak link and match dengan dunia kerja. Yang kedua, memang dari sisi ketersediaan lapangan kerjanya itu minim. Karena kita manufaktur banyak misalnya ya, ada ketersediaan lapangan kerja. Hanya tadi SDM yang diperlukan berbeda dengan yang manufaktur. Sehingga apa? Ambillah manufaktur itu pabrik-pabrik dari orang-orang luar Jawa Barat pada datang ke Jawa Barat untuk bekerja di Jawa Barat. Nah, makanya ini yang membuat faktor-faktor untuk bekerja ini adalah kebanyakan pemerintah atau investasi dari swasta. Maka ini harus diberdayakan. Bagaimana investasi swasta juga harus tumbuh kembang, dan yang kedua juga pengeluaran pemerintah juga harus betul-betul bisa sampai ke masyarakat secara meluas. Insya Allah dengan begitu maka program-program aktivitas kaitan dengan dunia kerja itu akan bergerak, ekonomi akan bergerak. Nah inilah yang harus diaktifasi. Ya, salah satunya adalah pemerintah daerah. Iya. Oke, pasti Bapak udah menyiapkan nih program-program terbaik untuk memberantas kemiskinan ini di Jawa Barat. Tapi kalau yang akan dijadikan prioritas nanti nih Pak? Nah, prioritas. Tadi kan kita dengar tuh keluhan-keluhan Neng Rebecca. Neng Rebecca. Keluhannya itu bagaimana UMKM ini justru cenderung gulung tikar. Karena tadi nganjuk seharusnya. Abi Pak. Senggol dong. Jadi salah satu persoalan-persoalan di UMKM itu adalah faktor yang terkait dengan permodalan. Iya, permodalan. Nah, di permodalan itulah kita sangat bersyukur sesungguhnya Jawa Barat ini punya bank yang sedemikian membanggakan, Bank Jabar Banten. Ya. Dan pemerintah provinsi termasuk yang memiliki PSP, pemegang saham pengendali. Karena paling besar sahamnya. Nah, itulah yang harus diupayakan. Bagaimana permodalan untuk UMKM di Jawa Barat bisa disupport melalui Bank BJB. Ya, saya ingat dulu Kang Aher pernah menggulirkan program namanya
kredit usaha mikro. Kredit usaha mikro. Untuk yang begini nih, kredit usaha mikro. Ya. Saat itu saya jadi anggota DPRD provinsi soalnya, saya tahu. Ya, 650 miliar. Bayangkan kalau ini kemudian menyebar ke UMKM seperti berapa UMKM yang bisa kemudian kebantu. Ya. Betul. Apalagi kalau kemudian ditingkatkan, karena sekarang juga omset perputaran BJB juga semakin besar. Betul. Itu bisa pada angka triliunan untuk bisa membantu UMKM. Nah, jadi ini yang perlu ada keseriusan intinya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu. Yang kedua, persoalan UMKM bisa jadi pada masalah kemasan, ya. Ya. Betul. Packagingnya, Pak. Ya, packaging. Kalau ini UMKM begini saja, mungkin yang dijual pasti ke orang-orang terdekat di sekitar sini. Bayangkan kemudian kalau kemudian singkong dijadikan keripik dan kemasannya bagus. Betul, diawetkan ya. Diawetkan sama persis mungkin seperti yang ada di minimarket. Ya. Bisa jadi rasanya mungkin nggak beda dengan ada di supermarket. Bahkan bisa jadi ada yang lebih enak. Dan harganya juga. Harganya lebih bersaing. Betul. Cuma kadang tadi kita nggak bisa bersaing karena kemasannya nggak bagus. Betul. Itulah perlunya hadir pemerintah daerah, provinsi maupun kota kabupaten untuk bagaimana melatih UMKM yang ada itu di scale up, naik tingkat. Jangan hanya sekedar tetangga-tetangganya saja, tapi bisa kemudian meningkat. Bajigur mungkin bukan cuma yang bajigur bandrek yang seperti sajian ini saja. Mungkin bisa dikemas jadi saset dan kemudian bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia. Jadi kedai bajigur gitu ya. Kedai bajigur. Bahkan bisa diekspor. Gitu. Tinggal soekeun perulukeun. Nah, gitu. Nah, yang ketiga kaitannya keluhan-keluhan yang sering kali di UMKM itu faktor pemasaran. Gimana bisa tadi pemasarannya bisa sampai ke berbagai daerah di Indonesia. Itu perlu tadi bantuan dari pemerintah provinsi untuk semakin memperbanyak expo dari UMKM Jawa Barat. Ketika UMKM Jawa Barat betul-betul banyak expo, orang di Indonesia banyak mengenal, bahkan kita sering kali tuh kita menjadi kebanggaan juga. Gubernur-gubernur terdahulu, Kang Aher, Pak Ridwan Kamil, itu suka mengadakan expo kopi di dunia. Betul. Bahkan dari sekian banyak kita mendapat banyak juara. Iya, juara kopi ya. Betul. Nah, itu salah satunya kenapa? Karena kita ikutkan dalam kontes di internasional. Betul. Nah, itulah peran pemerintah. Kalau sendiri-sendiri, sahan udah pada yang ngiring kontes ke Parisnya. Nah, gitu Manu Kang. Laras. Dikasih modal, dikasih pelatihan, terus pemasarannya gimana? Iya. Wah, keren, mantap. Kalau dari Pak Ilham sendiri ada insight tambahan nggak Pak untuk kemiskinan ini? Pertama, saya ingin tekankan yang dikatakan barusan oleh Kang Koko mengenai pelatihan. Pelatihan itu buat saya bahkan nomor satu. Karena kalau kita tidak melatih pimpinan, pimpinan di UMKM itu kan beda dengan pimpinan di perusahaan besar. Mereka biasanya harus multitasking. Jadi harus cari modal kerja, menjual, membuat produk, pemasaran, semuanya harus dia. Jadi nasib daripada UMKM itu sangat ada di atas pundak si pemilik atau pimpinan UMKM. Jadi dialah yang harus dilatih. Kalau dia dilatih, sudah mengerti bagaimana menjalankan perusahaan dengan lebih baik, maka kalau kita memberikan modal kerja juga pasti bermanfaat. Gitu ya. Kalau tidak, bisa sia-sia. Ya. Itu satu. Yang kedua, saya kira aspek inovasi harus kita perhatikan. Karena kalau kita membayangkan, kita kan ada berapa ya, 60 juta lebih UMKM. Variasi produk yang mereka buat itu kan kalau kita tahu ya ada lah, tapi tidak sebanyak 60 juta gitu ya. Jadi perlu ada diferensiasi. Diferensiasi itu terjadi kalau kita melakukan adanya inovasi. Nah, inovasi itu ya bagaimana kita berinovasi. Saya kira itulah hal kita juga memberi contoh dan mereka akan ikuti dan suatu ketika mereka bisa berinovasi sendiri. Ada yang secara digital, ada yang secara non digital, ada berbagai macam cara. Dan inovasi itu memang menggunakan teknologi pasti. Tapi kalau kita bicara mengenai teknologi tidak harus yang muluk-muluk. Ada yang sederhana yang kecil aja sudah bisa membuat sesuatu yang bermanfaat dan membuat mereka memberikan satu atraktivitas terhadap nasabah dan customernya gitu ya.
Itu saya kira perlu kita perhatikan. Oke, luar biasa ya, Mang Koko ya. Mantap, itu persoalan sosial, kemiskinan gitu. Nah mungkin kita beralih ke isu lain juga nih Pak, yang tentunya tidak kalah penting, yang tadi sebenarnya sudah disinggung juga gitu. Betapa kemiskinan ini juga sangat dipengaruhi oleh SDM, yang mana SDM juga ini pendidikannya yang harus kita sangat concern bersama. Gitu. Dan tentunya dibutuhkan oleh para pengusaha juga. Iya, jadi harus seimbang ya. Betul. Nah di Jawa Barat sendiri ya Pak, kita bisa terlihat sekali sekolah-sekolah yang bagus banget sama yang mungkin biasa begitu tuh terlihat sekali jomplang begitu. Nah Bapak sendiri melihat kualitas pendidikan di Jawa Barat sendiri seperti apa sih Pak? Ya sekarang sebenarnya sudah ada perkembangan yang lebih bagus ya. Artinya kalau kita melihat IPM, Indeks Pembangunan Manusia, salah satunya sektor pendidikan itu semakin meningkat. Karena apa? Ada terobosan-terobosan yang diambil oleh pemerintah provinsi yang terdahulu ya. Contoh misalnya kita melihat bahwa di zaman Kang Aher ada namanya terobosan melalui ruang kelas baru. Karena faktor-faktor pendidikan mau tidak mau akan tergantung juga pada sarana prasarana. Bagaimana kita akan bisa meningkatkan pendidikan? Sarananya nggak ada, ruang kelasnya nggak ada. Nah, ternyata ketika dulu dilihat jumlah bantuan pemerintah provinsi ke sekolah-sekolah sebelum Kang Aher hanya 300. Ya, 300 bagi 27 kota kabupaten, satu kota kabupaten hanya kebagian 10, 15 kan. Nah, itulah makanya saya di DPRD waktu itu setuju juga dengan program Kang Aher. Saat kemudian canangkan kalau begitu diperbanyak ruang kelas baru. Betul. Antara 5.000 sampai 6.000 ruang kelas baru. Nah, ternyata dengan begitu terjadi lonjakan, banyak anak-anak Jawa Barat yang kemudian masuk sekolah dan terpenuhi sehingga rata-rata lama sekolahnya naik. Nah, itulah kemudian angka IPM-nya justru semakin meningkat. Sekarang alhamdulillah sudah meningkat dari urutan awalnya berapa 32 sekarang ke 13. Nah, hal-hal seperti ini pertama pendidikan itu menyangkut sarana prasarana harus ada dibantu. Karena tidak semua sekolah ini mampu untuk mengadakan sarana prasarana yang memadai. Nah yang kedua tentu juga harus kita perhatikan pemerintah provinsi juga memiliki tanggung jawab ke seluruh pendidikan menengah atas ya, SMA, SMK. Oleh karena itu harus menjadi perhatian. Kalau tadi sarana prasarananya juga sudah memadai, bagaimana dengan tenaga-tenaga pengajar? Nah itu juga yang harus dijadikan perhatian. Makanya salah satunya harus ada faktor-faktor yang dia bisa memberikan tingkat kesejahteraan pada para guru dan ya tenaga-tenaga di sekolah. Ya betul, penting sekali itu ya. Kesejahteraan para guru ya. Iya, nanti gimana mungkin kalau misalnya para guru dia harusnya mengajar karena kekurangan penghasilan. Sebentar ajarnya stop dulu, ngojek dulu. Betapa menyedihkannya ya. Ini para guru semua ini Pak. Itu kalau guru-guru seperti itu bisa main di mana-mana. Oke, kita masih pengen ngobrolin soal pendidikan dan isu-isu lainnya. Di mana dong Mang Koko? Ini nih tentang kurikulum. Kurikulum. Kan sekarang itu kurikulum teh kadang-kadang tiba-tiba robah dengan cepat gitu kan. Betul sekali. Tapi jangan dijawab Pak, karena kita lanjutin lagi Mang Koko. Siap. Tenang. Masih panjang kita ya. Di mana Mang Koko? Di Braga. Ragam bincang warga. Ragam bincang warga. Jawa Barat lemah cai urang Sunda anu endah anu urang sararea arek usaha hanya urang Sunda dimulai dijaga dipelihara Jawa Barat
rek usaha nyaku urang sadayana dimumule dijaga dipelihara. Pausen ke lagu ya ciptaan saya. Ciptaan calon gubernur. Sunda. Aduh. Harusnya Bapak yang nyanyi. Alhamdulillah. Boleh nanti kita nyanyiin. Nanti kita nyanyi Boleh ya. ya? Judulnya apa Pak? Jawa Barat Maju. Jawa Barat Maju. Wah, keren. Lagu yang diciptakan langsung sama Bapak ya. Ya. Dengan harapan doanya Jabar Amin. maju terus ya Pak ya. Nah, Oke. tadi kan sudah menyinggung tentang pembangunan infrastrukturnya, terus gurunya, SDM-nya. Nah, sekarang tentang kurikulumnya nih. Iya. Kadang-kadang kan tiba-tiba banyak perubahan juga ada nih, perubahan Pak. Iya. sekarang tuh. Kurikulum itu. Bagaimana menyikapinya itu? Ya, jadi memang tadi yang saya bilang tadi sebelum harus ada link and match ya. Non. Makanya link and match itu perlu tadi salah satunya pembekalan kurikulum. Nah, itu. Nah, yang tentu melihat diperlukan pada ya. sekarang kenapa walaupun banyak SMK, Mohon. tetapi tetap aja pengangguran justru banyak di SMK. Oh, iya iya. Itu sebabnya karena tadi nggak match dengan dunia industri. Ketika membuat SMK itu nggak dipersiapkan SMK apa spesialisasinya. Mohon. Nah, sekarang perlu kita melihat dulu di spesialisasi di manufaktur. Di manufaktur itu apa spesialis? Misalnya ada yang diperlukan industri ini adalah ahli las. Maka harus dipersiapkan anak-anak yang memang harus ahli las. Jurusannya itu ya Pak. Iya, sehingga begitu lulus itu punya expert di bidang itu. Iya. Dan pasti akan industri mudah juga. ambil itu. Ambil ya. Yang kedua misalnya ada sekarang mulai mengarah kepada robotik. Ya, gimana kita bisa diserap di dunia kerja manufaktur kalau sekolahnya nggak menyiapkan robotik? Ya, maka itu perlu ada tadi kurikulum yang memang ke arah sana. Betul, menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya. Jadi kurikulum menyesuaikan apa kebutuhan. Yang diperlukan. Nah, itu. Sekarang ini banyak kita menghadapi era disrupsi. Ketika kita hanya sekedar konvensional yang penting bikin SMK seperti apa adanya, ya akhirnya tetap aja apa yang lulusan-lulusannya itu ada pada jurusan-jurusan yang hari ini udah terdisrupsi. Sehingga lulusannya juga nggak bakalan bisa diserap oleh Iya, dunia iya. kerja. Nah, jadi itu kaitan nanti dengan kurikulum harus nanti dilihat penyesuaian. Tetapi di antara kurikulum yang memang menurut pandangan kami ini adalah perlu dan ini harus ditanamkan Ya. adalah kaitan dengan nilai-nilai keberagamaan. Laras. Makanya kami ini kan ingin tadi mengusung iman dan takwa. Sehingga harus ada pada anak-anak ini kurikulum yang memberikan penanaman keimanan dan ketakwaan yang semakin kuat. Di samping tadi mungkin ipteknya juga bisa berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang kedua, saya kira muatan-muatan lokal ini juga harus menjadi faktor yang diperhatikan. Kurikulum yang menyangkut masalah kebudayaan sebagai kearifan lokal. Laras. Saya kira ini budaya ini kan sesuatu hal yang menghaluskan. Jadi kalau hidup tanpa budaya akan gersang, kasar, ya. Maka ini juga harus ditanamkan pada anak-anak Jawa Barat ya, sebagai anak-anak yang berbudaya, sehingga insya Allah akan menambah tampilan-tampilan yang semakin menawan kira-kira. Oke. Rebecca, Iya, sebentar. ini lagi ini Mana nih Rebecca? air herangnya belum, air herangnya. Gitu ya, supaya nggak gatal Nah, tenggorokan biar- ya. gitu ya. Sok Ini sini bidadari dulu. kasih air dari surgawi. Oh. Kan tadi teh aku mah inisiatif aja. Ini teh udah ngalaleut makan yang manis-manis ya Bapak. Iya. Apalagi yang bikinnya manis seperti Rebecca ya. Jadi Rebecca kasih air kehidupan atuh ya Bapak Iya, ya. iya. Supaya Aduh, bentar. punten ya. Sok. Ini airnya. Sok, disuguhkeun. Ya. Mangkok mah nanti we ya. Ah, Sama gampil. kita teh Pribumi ini, atau gitu bukan ya. pribumi. Kalau Nya nak ke kaya dapur we. we, gampil. Kaspon ya jangan lupa. Bayar. Nah, sok kasihan dianjukan tenang wae, Cek.
atas 14 lembar masalahnya. Bapak mangga Bapak. Mangga. Siap. Nah, Aduh. lanjut lagi. Ya, itu Ya. jadi soal pendidikan ada banyak banget poin-poin yang Iya, betul. akan diperhatikan ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ilham dan juga Pak Saiku. Luar biasa Iya. emang pokoknya makasih ya udah Iya. bawa paslon. Pokoknya gubernur. nanti masih Tidak terasa ada waktu loh. untuk ngobrol-ngobrol lagi lah. 1 jam kurang sih sebenarnya Di ini ya. lain Nanti waktu masih ada ya. Kita jadwalkan lagi Jadwalkan ya lagi. untuk ngobrol. Jadi itu Kang seperti tadi di lagu yang Jawa Barat Maju Ya. itu ya. Saya bisa ringkaskan apa yang tadi kita sampaikan tuh. Jadi karena jalan-jalannya lecir, Nah. infrastrukturnya itu Ya, bagus. bagus. Yang kedua kalau infrastruktur bagus maka mobilitas orang barang akan cepat. Betul. Sehingga perekonomian meningkat. Ya. Rezekinya gampil diangkir. Amin. Nah, upamanya rezeki gampil diangkir, insya Allah masyarakat sejahtera. Iya. Tadi buktoskeun naon namina beuteng rahayat baluncir. Nah, urang nyanyikan barengan ayeuna. Yo. Buncir teh sanes ku busung lapar, Iya. tapi ku sejahtera waras. Sejahtera. Oh, bisa. Biasa. Boleh tepuk tangannya Yo. untuk pasangan Nyanyi calon barengan. nomor 3 Ya. luar biasa sekali. Kita ketemu lagi ya nanti di Ya, lain waktu. Terima kasih banyak. Aduh. Bapak sehat selalu. Atur nuhun, atur nuhun. Jawa Barat lemah cai urang Sunda anu endah anu urang sararia reku saha nyaku urang sadayana dimumule dijaga dipelihara Jawa Barat maju, jalan-jalan lecir. Jawa Barat maju, rezekina gampil diangkir. Jawa Barat maju, beteng rahayat baluncir. Rahayat mah gampil diajak mikir, sareng tenang berzikir. Jawa Barat lemah cai urang Sunda anu endah anu urang sararea